Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membandingkan spread dari keempat broker forex lokal yang sudah sangat terkenal ya. Dan tentunya mereka itu udah legal Bapepti ya. Jadi nanti kita akan membandingkan spread mereka secara langsung dari MetaTrader ya guys ya. Yaitu ada broker MIFX, broker forex IMF, broker HFX dan juga broker Finex. Nah, tapi sebelum kita membandingkan spread mereka ini ya, nah di sini kita akan bahas terlebih dahulu waktu kita membandingkannya ya. Karena pembahasan waktu ini menjadi sangat penting ya untuk melihat subjektivitas ketika kita membandingkan spread dari keempat broker ini. Bisa jadi kalau misalnya kita bandingkannya itu di siang hari ataupun malam hari, hasilnya bisa berbeda. Ya, makanya di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwasannya waktu yang kita bandingkan saat ini adalah di jam 10.53 pagi ya, atau mendekati siang. Dan saat ini kalau misalnya kita cek di Forex Market Time Converter ya di zona Asia Jakarta, maka saat ini itu masih di area Asia Session ya. Nanti jam 2 siang itu baru masuk ke London Session. Nah, artinya bisa jadi spread yang udah saya cantumkan ini itu bisa berbeda kalau misalnya kita cek itu di London Session ataupun di New York Session. Oke, itu informasi awal yang harus kalian tahu ya. Nah, kemudian untuk spreadnya ini mungkin kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Mulai dari spreadnya ini, jenis akun apa yang saya gunakan, lalu kira-kira komisinya berapa ya guys ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, nanti di akhir baru kita bandingkan keempatnya kira-kira mana broker dengan spread termurah dan mana broker forex dengan spread termahal. Ya, kita mulai terlebih dahulu dari broker MIFX. Nah, kalau kita perbesar, teman-teman bisa lihat ya spread yang ada di broker MIFX ini di Asia Session ya, di jam 11 siang. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pair forex yang mayornya rata-ratanya itu adalah di 2,3 pips ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling murah itu tetap di Euro GBP dan Euro USD ya, di kedua mata uang ini. Nah, for your information ya, jadi spread yang saya ambil ini itu spread yang saya ambil dari jenis akun standar ya. Untuk penjelasan lebih detail tentang jenis akun standar ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kalian menggunakan broker MIFX ini, mereka itu udah bisa minimal depositnya cuma 500.000 doang ya, dan udah bisa lot mikro yaitu 0,01 lot. Nah, kemudian di bawahnya juga ada claim spread dari mereka ya, yaitu mulai dari 1,8. Nah, kalian tinggal bandingkan sendiri ya apakah sesuai dengan klaim dari mereka yang 1,8 pips ini dengan spread yang udah kita lihat barusan ya guys ya. Kemudian untuk komisinya, nah seperti yang kalian lihat, jadi selain kalian dikenakan spread tadi, kita juga dikenakan komisi lagi ya. Komisinya itu memang nggak besar ya, cuman $1 per lot aja. Kemudian juga ada leverage-nya 1:100 ya. Dan platformnya ini itu kalian bisa menggunakan MetaTrader 4 ya guys ya. Lalu untuk ke bawah-bawahnya ini kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk penjelasan detail tentang jenis akun MIFX ini juga udah pernah saya bahas di channel saya. Kalian tinggal scroll aja di channel saya ya guys ya, kalau memang kalian tertarik dengan broker MIFX ini. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan singkat tentang spread yang ada di broker MIFX. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya spread yang ada di broker forex IMF. Nah, tapi sebelum kita cek di sini saya mau bilang juga bahwasannya untuk broker forex IMF ini itu saya menggunakan akun standar mereka ya guys ya, yang ini. Untuk penjelasan detailnya, di standar akun mereka ini minimal depositnya itu 2,5 juta ya. Kemudian di sini juga ada komisinya ya guys ya, sama seperti broker MIFX tadi, yaitu komisinya mulai dari $1 doang. Kemudian untuk volume transaksinya mereka belum ada lot mikro ya. Jadi lot terkecilnya itu 0,1 lot ya. Dan kalau kita cek langsung spread yang ada di broker mereka, nah teman-teman bisa lihat ya, untuk spreadnya itu menurut saya agak melebar ya guys ya daripada broker MIFX yang udah kita lihat tadi.
Di sini spreadnya itu rata-rata ya, rata-ratanya itu di 3 pips ke atas. 3 pips nih, bahkan untuk metal itu di emas dan perak rata-rata di 3 pips, dan juga di emas itu mencapai 5 pips ya guys ya. Kemudian di GBP JPY 4 pips, 4 pips, 3 pips ya. Di Euro USD itu yang paling kecil ya, saya rasa yaitu cuman 2,8 pips. Oke, itu dia untuk broker kedua ya guys ya. Nah, selanjutnya broker yang ketiga adalah broker HFX Internasional Berjangka. HFX ini kalau nggak salah saya itu salah satu anak perusahaan dari Hot Forex ya. Kalau misalnya di luar negeri kan HFM ya, HF Market. Nah, untuk di Indonesianya itu mereka juga punya broker legal Bapeptinya, yaitu HFX Internasional Berjangka ini. Nah, untuk broker HFX ini, sebagai perbandingannya saya menggunakan akun mereka yang mini klasik ya. Jadi kita cek dulu di akun ini. Nah, ini ya teman-teman, yang akun mini klasik ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk klaim mereka itu spreadnya mulai dari 1 pip ya. Kita akan cek sebentar lagi apakah sesuai dengan klaim mereka. Kemudian juga ada leverage ya, leverage-nya 1:200. Kemudian untuk minimal storannya adalah $100 ya guys ya, atau dirupiahkan itu 1,4 juta ya, ataupun 1,5 juta. Lalu untuk ukuran perdagangan, nah seperti broker Forex IMF tadi, mereka ini belum punya lot mikro ya. Nah, kemudian komisinya, nah di sini kalian bisa lihat ya, komisinya itu adalah $2 ya guys ya. Kalau misalnya tadi di MIFX itu cuma $1, lalu untuk Forex IMF itu mulai dari $1 ya. Nah, di HFX ini agak sedikit lebih mahal, yaitu komisinya adalah $2. Nah, mungkin kalian nanya kok bisa komisinya lebih mahal? Mungkin abang perbandingkannya itu dengan akun yang salah. Kenapa nggak abang gunakan akun yang lainnya? Saya udah riset ya guys ya. Ini kita lihat ya di perbandingan akun dari broker HFX ini. Saya udah riset dari keempat akun yang mereka punya ini. Dari keempat akun yang mereka punya ini, yang paling mirip dengan akun standar yang ada di Forex IMF dan juga di broker MIFX itu adalah akun mini klasik mereka guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di akun mini dan premium, nah itu spreadnya spread rendah ya. Jadi sangat berbeda dengan akun standar. Sedangkan dua tipe akun yang paling mirip dengan akun standar adalah akun mini klasik dan juga akun klasik ya, dimana mereka itu lebih dominan cari keuntungannya itu melalui spread ya. Dan untuk komisinya itu di antara keempat akun ini itu yang paling rendah ya. Untuk akun mini klasik dan akun klasik ini komisi yang dibebankan itu $2 ya. Sementara untuk akun mini dan juga untuk akun premium itu komisi yang dibebankan adalah $15. Nah, kemudian kenapa abang lebih milih akun yang mini klasik daripada yang klasik? Nah, ini guys alasannya. Karena kalau akun mini klasik itu minimal depositnya $100 ya. Mirip-mirip dengan akun standar di broker ini dan juga di broker ini ya. Sedangkan kalau misalnya yang akun klasik itu minimal depositnya $5.000 ya. Makanya saya nggak bandingkan dengan spread yang ada di akun klasik ya. Nah, oke, itu sedikit penjelasannya ya. Di sini kita bisa langsung lihat aja spread yang ada di akun mini klasik dari broker HFX Internasional Berjangka ya guys ya. Nah, seperti yang kalian lihat untuk spreadnya itu, kalau saya lihat-lihat itu mirip dengan spread yang ada di broker MIFX ya guys ya. Untuk yang XAU-nya aja, itu bahkan spreadnya aja cuman di 2 pips ya guys ya. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri lah ya guys ya dengan dua broker yang udah kita bahas tadi. Kemudian untuk broker yang terakhir adalah broker Finex ya. Nah, untuk broker Finex ini saya menggunakan akun mereka yang pro ya, yang akun pro ini ya. Saya nggak menggunakan akun mereka yang mikro karena memang agak berbeda dengan akun standar dari ketiga broker ini. Detail tentang akun pro ini kalian bisa lihat ya. Volume tradingnya itu paling kecil 0,1 lot ya. Jadi bisa kita simpulkan dari keempat broker ini cuman broker MIFX yang udah menyediakan lot mikro ya, yaitu 0,01 lot ya. Berarti yang ketiganya ini itu belum menyediakan lot mikro ya. Kemudian untuk platform tradingnya MT5 ya. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa broker tadi ya guys ya, broker HFX, broker Forex IMF, broker MIFX, nah itu ketiganya menggunakan MT4. Sedangkan untuk Finex ini kalian harus menggunakan MetaTrader 5.
Kemudian untuk deposit minimal pertamanya adalah $1.000 ya, memang agak berbeda ya guys ya, agak lebih besar. Kemudian untuk komisinya kalian bisa scroll ke bawah. Nah, ini ya komisinya ya, yaitu mulai dari $3 ya. Nanti kita akan bahas kenapa komisinya jauh lebih besar daripada ketiga broker ini. Ya, kita akan langsung lihat aja di spreadnya. Nah, kalau kalian lihat di spreadnya, di sini saya menggunakan MetaTrader 5 ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk pair-pairnya itu rata-rata spreadnya cukup rendah ya. Rata-rata itu di bawah 1 pips ya. Ini 0,8 ya, 0,7 pips ya, 11 pip ya. Kemudian di emas pun cuman sekitar 2,5 pips ya. Kemudian di GBP NZD 3,2 pips ya. Itulah kenapa komisinya mungkin agak lebih besar ya, yaitu $3. Kalau misalnya kita bandingkan dengan broker-broker yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk kesimpulan saya serahkan kepada teman-teman kembali ya. Kira-kira dari keempat broker ini ya, baik dari komisinya ya, spreadnya, kemudian fitur-fitur lainnya yang mendukung jenis akun mereka, kira-kira mana yang lebih cocok buat kalian ya guys ya. Kalian tinggal tentukan sendiri kalian lebih cocok yang mana, karena yang namanya broker forex itu ditentukan sesuai kebutuhan kalian. Kalian butuhnya apa ya, berarti itu yang cocok untuk kalian ya. Jadi nggak bisa saya bilang bahwasannya broker ini yang paling cocok untuk saya, maka pasti itu cocok juga untuk kalian. Nggak bisa gitu ya guys ya. Dan keempat broker ini juga udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan salah satu broker ini, kalian tinggal scroll aja ya di channel YouTube saya ini. Saya udah pernah bahas ya guys ya. Misalnya kayak MIFX itu udah sering banget saya bahas ya. Kemudian saya juga udah pernah bahas Forex IMF ya. Lalu juga udah pernah saya bahas broker Finex ya. Saya bandingkan langsung dengan broker HFX internasional berjangka. Oke, saya rasa demikian aja ya teman-teman perbandingan spread broker forex dari keempat broker forex legal Bapepti ini ya. Semoga video ini itu bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.